Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januari, NIM 2032035 dari kelas HKI 3B. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS, yaitu matkul fikih muamalat yang diampu oleh Bapak Alwan Sabari. Baiklah, soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan pengertian muamalat dan pembagian muamalat dan ruang lingkup muamalat itu sendiri. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian muamalat. Pengertian fikih muamalat secara bahasa adalah berasal dari bahasa amala ya yu'amilu, yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Dan sedangkan menurut istilah muamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Bila dihubungkan dengan lafaz fikih, mengandung arti antara yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Pengertian muamalat dalam arti sempit adalah peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan. Ia berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungan satu sama lain, seperti hak pembelian terhadap harta dan hak penjualan mendapatkan uang. Dalam arti luas, kumpulan hukum yang disyariatkan agama Islam yang mengatur hubungan kepentingan atas sesama manusia dalam berbagai aspek. Pembagian fikih muamalat ini sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu muamalah maliyah atau hukum kebendaan. Yang kedua yaitu munakahat atau hukum perkawinan, dan yang ketiga yaitu mukhasamat atau hukum acara. Yang keempat amanah dan ariyah, yaitu pinjaman, dan yang terakhir yaitu irkah, harta peninggalan. Baiklah, selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih muamalat. Ruang lingkup fikih muamalat yang pertama yaitu al-muamalah al-madiyah, yang mengkaji segi objeknya. Pembahasannya jual beli, gadai, jaminan, tanggungan, pemindahan hutang, dan jatuh bangkrut. Yang kedua yaitu muamalah adabiyah, muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia. Muamalah adabiyah ruang lingkupnya bersifat adabiyah, ialah ijab kabul, tidak ada keterpaksaan antara kedua belah pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, dan segala sesuatu yang bersumber dari panca indera manusia yang ada kaitannya peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. Lingkup fikih muamalat yang terakhir yaitu bentuk muamalat ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Yang kedua, soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan pengertian harta atau almal, kedudukan harta, pembagian harta, dan macam-macam harta. Baiklah, yang pertama saya akan menjawab pengertian harta. Pengertian harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut istilah, harta adalah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut al-mal, berasal dari kata mala ya'mal, niru, imbalan, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, dan atau miring, dan menurut bahasa umum adalah uang atau harta. Kedudukan harta itu sebagai salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, di mana harta sebagai perhiasan kehidupan dunia sebagai cobaan, sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat. Baiklah, selanjutnya yaitu pembagian harta. Pembagian harta dalam fikih muamalat ini ada 4. Yang pertama yaitu harta yang boleh diambil manfaatnya. Yang kedua yaitu harta tetap dan tidak tetap. Yang ketiga yaitu harta dari segi ada padanya atau tidak. Yang keempat yaitu harta masih tetap atau setelah dipakai. Selanjutnya macam-macam harta. Di sini macam-macam harta terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu al-mal al-mutlaq kawin. Yang kedua yaitu al-mal ghair
pembagian hak milik dan sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama saya akan menjawab pengertian hak milik. Hak milik itu sendiri adalah penguasaan terhadap suatu benda atau harta yang didapatkan dan dapat diambil manfaatnya apabila tidak ada halangan syara. Hak milik secara bahasa kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas. Sedangkan hak milik secara istilah kepemilikan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara yang memberikan khususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya menurut cara yang dibenarkan syara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian hak milik. Pembagian hak milik di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembagian hak milik atau pembagian hak milik yang sempurna. Yang kedua yaitu an-naisah, yaitu hak yang tidak sempurna. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan di sini juga ada dua. Yang pertama yaitu sebab memperoleh hak milik sempurna. Sebab memperoleh hak milik sempurna ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menguasai benda-benda mubah. Yang kedua akad. Yang ketiga khilafah. Dan yang keempat syafa'ah. Dan yang kedua yaitu sebab memperoleh hak milik, di mana dalam hak milik ini bersertifikat kabenan disyariatkan dalam akad atau perjanjian dan warisan. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan pengertian akad, rukun akad, syarat akad, dan macam-macam akad. Baiklah, yang pertama saya akan menjawab pengertian dari akad. Pengertian dari akad itu sendiri, akad menurut bahasa al-akad yaitu perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan. Sedangkan menurut istilah pertalian, ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek. Selanjutnya yaitu rukun akad. Rukun akad di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu akid, yang kedua ma'qud alaihi, dan ketiga syirat, dan yang keempat mawdu' al-aqd. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat akad. Syarat akad di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu syarat akad. Syarat akad ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu syarat akid objek akad. Yang kedua yaitu syarat khusus, yakni dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Yang kedua yaitu syarat sah. Apabila syarat sah tidak ada, maka akad menjadi fasid. Yang ketiga yaitu syarat akad. Yang pertama, syarat di sini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu adanya kepemilikan dan di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Yang keempat yaitu syarat yang keempat, syarat luzum, bersifat mengikat. Yang ketiga yaitu macam-macam akad. Macam-macam akad di sini ada 2. Yang pertama akad sahih dan akad ghairil sahih. Baiklah, selanjutnya soal yang terakhir atau soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan pengertian jual beli, dasar hukum dan hukum jual beli, serta syarat dan rukun jual beli menurut para ulama. Baiklah, yang pertama saya akan menjawab pengertian dari jual beli. Pengertian jual beli secara etimologi adalah yaitu menjual dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi menurut kalangan ulama Hanafi terdapat 2 definisi. Yang pertama yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Yang kedua yaitu tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik atau pemilik. Pengertian ini menetapkan pada aspek milik pemilik karena ada pula tukar menukar harta atau barang yang sifatnya bukan pemilikan seperti sewa menyewa. Baiklah, selanjutnya yaitu
Sebagai contoh, ketika terjadi ihtikar sehingga terjadi harga yang melonjak, maka pemerintah wajib memaksa penimbunan untuk menjual barang dagangannya, dan penjual wajib untuk menjual barang dagangannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah, selanjutnya yaitu syarat jual beli. Syarat jual beli yang pertama berakal. Jumhur anak kecil yang belum akil balik tidak sah melakukan transaksi jual beli meskipun mendapatkan izin dari walinya. Menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang sudah mumayyiz sah melakukan akad apabila akad tersebut membawa keuntungan bagi dirinya kepada orang lain, mewakafkan dan menghibahkan, maka tindakan hukumnya dipandang tidak sah. Dan jika akad yang dilakukan mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, maka tindakannya, hukumannya dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Yang kedua yaitu yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Baiklah, yang terakhir yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi hanyalah satu, ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama yaitu orang